Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Fisika A dan G. Fisika A dan G insya Allah akan membahas mengenai fisika. Kali ini, Fisika A dan G akan membahas mengenai mekanika. Mekanika merupakan cabang ilmu fisika yang membahas mengenai gerakan benda. Mekanika dibagi dua. Mekanika statis untuk benda yang diam, mekanika dinamis untuk benda yang bergerak. Mekanika dinamis terbagi menjadi dua, kinematika dan dinamika. Kinematika membahas benda yang bergerak tanpa melihat penyebab benda bergerak. Dinamika membahas benda yang bergerak dengan melihat penyebab benda bergerak. Dari semua itu, kita akan membahas mengenai besaran-besaran yang digunakan dalam mekanika. Besaran tersebut adalah jarak, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, massa, dan momentum. Pertama akan dibahas mengenai jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan dari posisi awal ke posisi akhir. Perpindahan adalah panjang perubahan dari posisi awal ke posisi akhir. Sebagai contoh, benda berada pada posisi A, kemudian bergerak ke posisi B sejauh 3 meter. Kemudian, bergerak ke posisi C sejauh 4 meter. Maka, jarak atau panjang lintasan yang ditempuh benda adalah dari posisi A ke B sejauh 3 meter, dari posisi B ke posisi C sejauh 4 meter, sehingga totalnya adalah 7 meter. Sedangkan, perpindahan benda atau panjang perubahan benda adalah 5 meter, yaitu dari posisi A langsung ke posisi C. Jarak dan perpindahan hanya sebuah nama yang menjelaskan mengenai panjang yang dilewati benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kecepatan dan percepatan. Kecepatan adalah perubahan perpindahan terhadap waktu. Dapat dilihat pada gambar, ketika benda di posisi A kemudian bergerak ke posisi B dengan jarak 20 meter dalam waktu 10 detik. Maka, kecepatannya adalah 2 meter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, benda menempuh jarak 2 meter. Selanjutnya percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Dapat dilihat di gambar, ketika benda berada di posisi A, kemudian benda bergerak ke posisi B, dengan kecepatan 20 meter per detik, dalam waktu 10 detik. Maka, percepatannya adalah 2 meter per detik pangkat 2. Artinya, dalam waktu 1 detik, benda menempuh kecepatan 2 meter per detik. Dapat kita amati, kecepatan dan percepatan membahas mengenai benda yang sedang bergerak dengan tinjauan waktu. Bedanya, kecepatan dilihat dari perpindahan benda, sedangkan percepatan dilihat dari kecepatan benda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diterima oleh benda. Gaya ini yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berhenti. Seperti contoh, benda menerima dorongan, maka benda dapat bergerak atau tetap diam. Jika yang gaya diterima benda besar, maka benda akan bergerak. Jika gaya yang diterima benda kecil, maka benda akan tetap diam.
Dari penjelasan mengenai gaya, muncul pertanyaan ketika benda menerima gaya. Mengapa benda bisa bergerak atau diam ketika menerima gaya? Apakah ada yang menahan benda? Benda yang menerima gaya dapat bergerak atau diam. Hal itu disebabkan karena benda memiliki kekuatan yang disebut dengan massa. Ya, masalah yang menyebabkan benda dapat diam atau bergerak ketika menerima gaya. Massa merupakan kekuatan alami yang dimiliki benda untuk mempertahankan keadaan benda itu. Ketika benda sedang dalam keadaan diam, kemudian menerima gaya, maka gaya harus bisa menghancurkan massa untuk membuat benda berubah keadaan menjadi bergerak. Begitu juga sebaliknya. Ketika benda sedang dalam keadaan bergerak, kemudian menerima gaya, maka gaya harus bisa menghancurkan massa untuk membuat benda berubah keadaan menjadi diam. Setelah massa dapat dihancurkan oleh gaya, maka benda akan bergerak. Apakah ada kekuatan lain yang dimiliki oleh benda ketika bergerak? Ketika benda dengan massa 10 kg bergerak dengan kecepatan 60 meter per detik, maka benda dapat menghancurkan tembok hingga pecah. Begitu juga dengan benda bermassa 100 kg bergerak dengan kecepatan 60 meter per detik, maka benda dapat menghancurkan tembok dengan kekuatan yang lebih besar. Begitu juga sebaliknya, jika memiliki benda dengan massa sama, tetapi berbeda kecepatan, maka akan menghasilkan kekuatan yang berbeda. Kekuatan yang dimiliki benda itu disebut dengan momentum. Momentum merupakan kekuatan yang dimiliki benda ketika benda sedang bergerak. Momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Selanjutnya, hubungan gerakan benda dengan massa, gaya, dan momentum. Benda memiliki kekuatan untuk mempertahankan keadaan, baik saat diam atau bergerak, yang disebut dengan massa. Kemudian, ada sebuah gaya, baik berupa tarikan atau dorongan. Maka benda dapat bergerak atau diam tergantung dari besar gaya tersebut. Ketika gaya lebih besar dari massa, maka benda akan bergerak. Ketika gaya lebih kecil dari massa, maka benda akan diam. Setelah benda bergerak akibat gaya dapat menghancurkan kekuatan massa, maka akan timbul kekuatan baru yang disebut dengan momentum. Momentum merupakan kuantitas dari gerakan benda tersebut. Itu pembahasan kita tentang mekanika. Untuk bagian penutup, ada sebuah kata kunci untuk menunjukkan besaran dari mekanika. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video fisika A dan G berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.